Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Sri Lestari, NIM 1825038 dari Program Studi Manajemen semester 5A. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang mata kuliah metodologi penelitian dari pertemuan ke-12 sampai dengan pertemuan ke-15. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita bahas materi ini. Kita langsung saja masuk ke pertemuan yang ke-12, yaitu tentang kajian teori pengembangan kerangka pemikiran. Nah, kegunaan teori dalam penelitian itu, dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori di sini sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Oleh karena itu, landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas apa yang akan dipakai. Teori digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Deskripsi teori. Deskripsi teori itu berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sumber-sumber bacaan yang harus memenuhi 3 kriteria, yaitu relevan, kelengkapan, dan kemutakhiran. Nah, langkah-langkah untuk melakukan pendeskripsian itu ada 2. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, cari sumber-sumber bacaan sebanyak-banyaknya dan relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu ada 3. Yang pertama yaitu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik itu akan menjelaskan secara teoritis antara variabel yang diteliti. Kerangka yang dihasilkan dapat berupa kerangka berpikir yang asosiatif, hubungan maupun perbandingan. Nah, contohnya itu di sini adalah gini. Di masa pandemi corona ini kan banyak pembelajaran yang dilakukan secara online. Nah, salah satu pembelajaran yang dilakukan yaitu dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, aplikasi Zoom ini dapat membantu murid untuk mendapatkan penjelasan langsung dari guru yang bersangkutan, dan murid juga bisa langsung bertanya apabila materi yang dijelaskan itu kurang jelas. Akan tetapi, pada pelaksanaannya terkadang masih ada beberapa hambatan ataupun kendala. Oleh karena itu, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan hambatan yang dihadapi oleh murid dalam menggunakan media pembelajaran online berbasis aplikasi Zoom. Nah, studi ini dilakukan untuk menemukan solusi yang bisa diterapkan dalam mengatasi hambatan yang terjadi selama menggunakan media online dalam pembelajaran. Itulah contoh dari kerangka berpikir atau contoh dari kerangka pemikiran. Kita lanjut ke metode pengumpulan data. Nah, sebenarnya apa sih itu data? Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan secara fakta. Nah, jenis data. Jenis data itu terdiri dari 2, yaitu pertama, data kualitatif dan yang kedua adalah data kuantitatif. Nah, data kualitatif itu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Nah, sedangkan data kuantitatif itu data yang berbentuk angka. Contohnya berbentuk angka, yaitu data kuantitatif ini ternyata terdiri dari 2 lagi, yaitu yang pertama data diskrit nominal, yaitu data yang hanya dapat digolongkan secara terpisah, secara diskrit atau kategori. Nah, data yang kedua adalah data kontinum. Apa sih data kontinum? Data kontinum itu yaitu data yang bervariasi menurut tingkatan dan ini diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, ternyata data kontinum ini terdiri dari 3, yaitu data ordinal, yaitu data yang berbentuk peringkat, data interval, data yang jaraknya sama tapi tidak mempunyai nilai non mutlak. Sedangkan data ratio yang terakhir adalah
data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol mutlak. Yang ketiga yaitu lanjut jenis data menurut cara memperolehnya. Nah, jenis data menurut cara memperolehnya ini terdiri dari dua, yaitu data sekunder dan data primer. Nah, di sini data sekunder itu adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek. Jadi tidak secara langsung dari objek, sedangkan data primer secara langsung diambil dari objek. Jadi bedanya adalah kalau sekunder tidak secara langsung dan primer secara langsung. Oke, lanjut ke macam-macam data berdasarkan sumber data. Nah, macam-macam data berdasarkan sumber data ini ternyata ada dua juga, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi. Nah, sedangkan data eksternal ini menggambarkan situasi dan kondisi di luar organisasi. Pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Ada dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Apa sih data diskrit? Data diskrit itu data yang nilainya adalah bilangan asli. Contohnya, berat badan ibu PKK sumber Ayu dan nilai rupiah pada waktu ke waktu. Data kontinu yaitu data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai lainnya. Contohnya yaitu jumlah pengikut jamaah Nurdin. Pembagian skala pengukuran. Nah, jenis skala pengukuran itu ada empat. Yang pertama itu adalah skala nominal. Nah, skala nominal ini yaitu skala pengukuran yang menyatakan kategori atau kelompok dari suatu subjek. Contohnya, jenis kelamin responden. Yang kedua adalah skala ordinal, di mana skala yang didasarkan pada ranking diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang rendah. Contohnya sangat setuju, setuju, dan tidak setuju. Jadi ada penurunan. Yang ketiga yaitu skala interval, di mana skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lainnya dan mempunyai bobot yang sama. Contohnya tinggi badan 140 cm, 150 cm, 160 cm, dan selebihnya. Dan terakhir adalah skala rasio, di mana skala rasio ini adalah skala interval yang memiliki nilai dasar yang tidak dapat diubah. Contohnya, umur responden memiliki nilai dasar 0, IPK 0,0, 4,0, 3,0, 3,45, dan seterusnya. Oke, di sini kita lanjut masuk ke materi yang selanjutnya ya, yaitu kita akan membahas tentang populasi dan sampel. Nah, banyak yang nggak tahu apa itu populasi. Pasti banyak yang bertanya, apa sih sebenarnya populasi itu? Nah, populasi di sini adalah seluruh subjek atau objek penelitian dengan karakteristik sifat tertentu. Nah, sekelompok orang, kejadian, atau benda yang dijadikan objek penelitian. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel itu adalah bagian dari populasi yang akan diteliti, sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki populasi. Nah, jenis dari sampel ini yaitu ada dua, yaitu kriteria inklusi yang harus ada dan kriteria eksklusi yang ditolak. Oke, lanjut ke motivasi penggunaan sampling. Nah, motivasi penggunaan sampling ini terdiri dari 3. Yang pertama, mencari informasi mengenai keseluruhan populasi. Yang kedua, informasi tersebut diperoleh dari sebagian anggota populasi saja. Dan yang ketiga, informasi yang ditemukan diberlakukan kepada seluruh anggota populasi. Yang selanjutnya yaitu syarat sampel yang baik. Nah, yang pertama yaitu mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi yang valid. Yang kedua, sampel valid ditentukan oleh 2 pertimbangan. Yang pertama itu adalah akurasi atau ketepatan. Yang kedua, presisi estimasi. Nah, faktor yang menentukan sampel itu ada 3. Yang pertama, derajat keseragaman, rencana analisis. Yang ketiga, biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia. Selanjutnya yaitu teknik sampling. Proses seleksi sampel yang digunakan dalam penelitian. Dari populasi yang ada, jumlah sampel dapat mewakili seluruh populasi yang ada. Nah, pembagian dari teknik sampling ini yang pertama adalah
probability sampling, di mana probability sampling ini memberikan peluang yang sama dalam pengambilan sampel yang bertujuan untuk generalisasi. Jenis probability sampling ini ada 4. Yang pertama yaitu simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan cluster sampling. Yang kedua yaitu ada non-probability sampling, di mana tidak memberi peluang yang sama dari tiap anggota populasi, bertujuan tidak untuk generalisasi. Nah, jenis non-probability ini ada tiga, ada banyak sih sebenarnya, tapi di sini saya contohkan ngambil 3 ya. Yang pertama itu ada systematic sampling, quote sampling, dan snowball sampling, dan lain-lain. Contoh dari sampel dan populasi ini contohnya gini. Dalam penelitian tingkat kekritisan mahasiswa Universitas Pasir Pangarayan dalam berpikir. Nah, di sini populasinya yang mana? Populasinya adalah seluruh mahasiswa UPP, sedangkan sampelnya adalah cuma beberapa mahasiswa UPP. Oke, kita lanjut ke pertemuan yang ke-13, yaitu tentang penyusunan instrumen penelitian. Nah, sebenarnya apa sih itu instrumen? Instrumen itu adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademik sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek, ukuran untuk mengumpulkan data mengenai suatu variabel penelitian. Nah, ciri dari instrumen yang baik itu gimana? Yang pertama yaitu validitas, di mana validitas itu kemampuan alat ukur untuk mengukur apa yang seharusnya diukur ya. Dan yang kedua yaitu ada reliabilitas, di mana bagaimana konsistensi alat ukur ketika dipakai dalam proses pengukuran. Cara menentukan reliabilitas itu ada 3. Yang pertama tes retest, tes belah 2, dan bentuk equivalent. Yang ketiga itu ada sensitif. Yang keempat objektif tinggi, dan yang kelima fisnilitas baik. Contoh penyusunan instrumen penelitian ini sebagai berikut. Oke, kita lanjut ke pertemuan yang ke-14. Oke. Pertemuan ke-14 ini membahas tentang validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, validitas itu menunjukkan sejauh mana suatu alat instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur menurut Giselle tahun 1981. Sementara itu, menurut Azwar pada tahun 2000 mengartikan validitas sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Sedangkan menurut Isaac dan Michael pada tahun 1981 menjelaskan bahwa informasi validitas menunjukkan tingkat dari kemampuan tes untuk mencapai sasarannya. Dengan demikian, validitas mengukur ketepatan akurat atau akurasi. Validitas itu terdiri dari 2. Yang pertama validitas eksternal dan juga validitas internal, di mana validitas eksternal ini bila data yang dicapai dapat digeneralisasi ke semua objek, situasi, dan waktu yang berbeda. Nah, yang pertama itu pemilihan sampel yang tidak biasa, yang kedua jumlah sampel besar, yang ketiga melibatkan banyak situasi, dan yang keempat periode waktu yang relatif panjang. Yang kedua yaitu validitas internal, di mana digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah penelitian sudah menggunakan konsep yang seharusnya actually, di mana terdiri dari 3. Yang pertama context validity, yang kedua criterion related validity, dan yang ketiga construct validity. Validitas internal biasanya membantu mengatasi kelemahan validitas eksternal. Lanjut yang kedua, kita masuk ke reliabilitas,
di mana reliabilitas ini seberapa besar variasi tidak sistematik dari penjelasan kuantitatif dari karakteristik individu. Jika individu yang sama diukur berkali-kali, menurut Giseli tahun 1981. Ukuran yang menunjukkan stabilitas dan konsistensi suatu instrumen yang mengukur suatu konsep dan berguna untuk mengukur kebaikan dari suatu pengukuran, di mana itu menurut Sekaran pada tahun 2003. Dengan demikian, reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Kepercayaan itu dalam bentuk ke dalam instrumen, yaitu konsistensi hasil dari waktu ke waktu jika suatu instrumen digunakan pada subjek. Langkah dalam melakukan uji validitas dan reliabilitas internal adalah yang pertama, cobalah item di lapangan kepada paling sedikit 30 orang responden, batasi sampai sebesar dalam statistik. Yang kedua yaitu tabulasi data yang telah masuk. Dan yang ketiga, ujilah validitas dan reliabilitasnya. Di mana yang pertama, kita dapat uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor item dengan skor total. Yang kedua, korelasi rank Spearman jika data yang diperoleh adalah data ordinal. Sedangkan yang ketiga adalah jika data yang diperoleh dari data interval, kita bisa menggunakan korelasi product moment. Selanjutnya yaitu sedangkan uji reliabilitas yang paling sering digunakan adalah uji Cronbach Alpha, Hart, dan Spearman-Brown. Oke, contoh dari validitas dan reliabilitas instrumen ini sebagai berikut. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertemuan yang ke-15, yaitu tentang teknik pengolahan, penyajian, dan analisis data. Nah, kita langsung masuk yang pertama, yaitu teknik pengolahan data, di mana pengolahan data itu adalah suatu proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Apa sih tujuan dari pengolahan data ini? Jadi tujuannya itu untuk mendapatkan data statistik yang dapat digunakan untuk melihat atau menjawab persoalan secara kelompok. Nah, metode pengolahan data secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengolahan data secara manual dan pengolahan data secara elektronik. Nah, pengolahan data secara manual ini dilakukan untuk jumlah observasi yang tidak terlalu banyak, memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya, pelaksanaan pemilu menggunakan telemark. Yang kedua yaitu pengolahan data secara elektronik, di mana memerlukan bantuan komputer, meminimalisir tingkat kesalahan, memerlukan adanya program sesuai dengan kebutuhan, dapat dilakukan pengolahan lebih lanjut. Beberapa contoh angka ringkasan hasil pengolahan data. Yang pertama yaitu keterangan tentang jumlah, tentang rata-rata, tentang presentase, tentang rasio, dan yang terakhir adalah tentang rank. Langsung kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang penyajian data, di mana bentuk penyajian data itu sebenarnya ada dua. Memang sebenarnya ada dua. Yang pertama yaitu tabel, di mana tabel ini merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. Contohnya jumlah pegawai menurut pendidikan dan masa kerja. Nah, bentuk tabel ini ternyata ada beragam ya. Yang pertama yaitu tabel satu arah atau one-way table, di mana tabel yang memuat keterangan satu hal atau satu karakteristik saja. Misalnya data personalia jumlah menurut pendidikan masa kerja. Yang kedua yaitu ada tabel dua arah, yaitu two-way table, di mana tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik. Misalnya data personalia menurut masa kerja dan pendidikan masa kerja dan golongan agama dan pendidikan. Yang ketiga adalah tabel tiga arah, yaitu two-way table, three-way table. Nah, tabel yang menunjukkan hubungan tiga hal atau tiga karakteristik. Misalnya data pengolahan menurut masa kerja, pendidikan,
dan golongan masa kerja, umur, serta golongan dan lain-lain. Yang kedua yaitu grafik. Nah, grafik ini merupakan gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka ataupun simbol yang biasanya berasal dari tabel yang telah dibuat. Bentuk grafik itu ada beraneka ragam ya. Yang pertama yaitu grafik garis atau line chart, batangan atau histogram, lingkaran pie chart, gambar piktogram, dan berupa peta kartogram. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis data. Langkah-langkah dalam analisis data kuantitatif. Yang pertama ada data coding, yaitu pengkodean data, di mana proses penyusunan secara sistematis data mentah yang terdapat dalam kuesioner ke dalam mesin pengolah data, misalnya SPSS. Kemudian yaitu data earning, di mana data earning ini adalah pemindahan data ke komputer. Kegiatan memindahkan data yang telah diubah menjadi kode atau data coding ke dalam mesin pengolah data dipindahkan ke program pengolah data seperti SPSS, Minitab, SAS, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu data cleaning. Pastinya cleaning itu pembersih, jadi pembersih data. Kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh data yang telah dimasukkan ke dalam mesin pengolah data sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selanjutnya data output, data analysis. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penelitian kuantitatif itu ada berbagai macam ya. Yang pertama, berikan interpretasi dari hasil output. Yang kedua, analisis data tidak dapat dipisahkan dari kajian teoritis yang dipergunakan. Teori tetap digunakan sebagai alat analisis dari temuan data kuesioner. Yang ketiga, data atau pola penelitian kuantitatif bersifat linear dan baku. Nah, penelitian kuantitatif itu yang pertama harus berpola, yang kedua bebas nilai objektif, yang ketiga deduktif nometik, yang selanjutnya ilmu adalah cara terbaik memperoleh pengetahuan. Yes. Dan yang selanjutnya mencari penjelasan dan menemukan hukum universal. Oke, kita lanjut ke pengumpulan data dan analisis kualitatif. Nah, yaitu penelitian lapangan. Penelitian lapangan itu juga disebut sebagai etnografi atau observasi partisipatif. Penelitian secara langsung mengobservasi dan berpartisipasi dalam setting sosial. Skala kecil dalam suatu waktu tertentu dan dalam budaya setempat penelitian. Nah, interaksi dengan real people dalam situasi natural. Ada dua perluasan dari penelitian lapangan. Yang pertama etnografi, di mana berasal dari antropologi budaya, menggambarkan budaya dan memahami cara hidup lain dari sudut pandang orang setempat. Yang kedua yaitu adanya etnomodologi, yaitu mempelajari common sense dengan menganalisis bahasa, termasuk tanda jeda dan konteks bicara. Jadi, apa sih yang dilakukan peneliti di lapangan, atau apa sih yang dilakukan peneliti lapangan? Nah, yang pertama yaitu mengobservasi peristiwa dan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, terlibat langsung dengan orang-orang yang dipelajari dan secara pribadi mengalami proses kehidupan sosial dalam setting lapangan. Dan yang ketiga adalah memperoleh sudut pandang warga setempat, sementara mempertahankan perspektif analitis atau mengambil jarak sebagai orang luar. Nah, langkah-langkah dalam penelitian lapangan itu yang seperti apa? Nah, langkah-langkah dalam penelitian lapangan itu ada 4. Yang pertama, kita itu harus mempersiapkan diri, membaca literatur dan melakukan fokus. Yang kedua, memilih lapangan penelitian dan mendapatkan akses ke dalamnya. Yang ketiga itu memasuki lapangan penelitian dan membangun hubungan sosial dengan kelompok setempat. Jadi harus bersosialisasi dengan lingkungan-lingkungan yang kita tempatin itu. Dan yang keempat itu yaitu mengamati, mendengarkan, dan memastikan kualitas data. Selanjutnya yaitu kita masuk ke analisis data kualitatif.
di mana pembentukan konsep yaitu bagian integrasi dari analisis data dan dimulai sejak pengumpulan data. Nah, berbagai metode analisis data ini ada berapa ya nih? Yang pertama ini kita ini ada successive approximation. Yang kedua itu ada illustrative method. Yang ketiga analisis composite. Yang keempat metode of agreement. Yang kelima metode of difference. Yang keenam domain analysis. Ketujuh ideal tipe. Dan yang terakhir itu event struct analysis. Sini. Oke. Dan yang selanjutnya yaitu teknik lain yang bisa digunakan, yaitu ada 3. Yang pertama network analysis, time allocation analysis, dan yang terakhir adalah flow chart and time sequence. Oke. Cukup sekian dari pembahasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.